Cek. Dia percaya. Siapa? Iya. Bukan. Persiapan. Adik-adiknya mau coba ikut. Persiapan. Mau ikut lomba tutur. Nomor 3. Ini persiapan. Kita mau ikut lomba. Nomor 3 guys. Jadi jangan lupa hormat masuk tuh, hormat, tunduk baik-baik, keeping pray. Saya selaku koordinator perlombaan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tepuk tangan dulu untuk tempat ini. Anggota Dewan Juri yang kedua, Pater Harsono PR, Pastor Paroki Santo Paulus SP1. Selamat datang teman-teman. Oh Stasi, masih Stasi, ya izin, terima kasih. Iya, yang ketiga Bapak Adi Bintoro, izin Pak, selamat datang Pak Adi. Terima kasih. Sudah siap semua adik-adik? 30 menit sebelum lomba dimulai, wajib menarik nomor undian tampil. Peserta yang sudah didaftar tidak dapat digantikan atau diwakilkan. Peserta lomba dipanggil untuk tampil. Raja Salomo. Dan raja ketiga adalah Raja Salomo. Suatu malam, Salomo sedang tidur. Kisah ini diambil dari Kitab Matius bab 18 ayat Peserta undian 3 bernama Michael Montgomery akan membawakan cerita yang berjudul Daniel di Gua Singa. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor undian 3. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Mikael Lionel Aguino Montgomery. Saya dari lingkungan Ignatius. Kali ini saya akan bertutur kitab suci tentang Daniel. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28. Ada seorang pejabat tinggi yang setia dan suka berdoa bernama Daniel. Daniel begitu disukai oleh Raja Darius. Dan Raja Darius pun ingin mengangkat Daniel menjadi pejabat paling tinggi dalam kerajaan. Namun, para pejabat tinggi yang lain tidak suka kepada Daniel dan ingin menghasut raja untuk membuat perintah, yaitu tidak boleh menyembah Allah selain Raja Darius sendiri. Raja Darius pun menyetujuinya, dan Daniel mendengar gosipan itu. Daniel begitu sedih dan gelisah karena ia tidak bisa menyembah Allahnya lagi. Namun ia tetap melakukan rutinitasnya, yaitu berdoa. Daniel naik ke lantai paling tinggi di rumahnya sambil berdoa menatap Yerusalem. Para pejabat tinggi yang lain pun melihat bahwa Daniel sedang berdoa kepada Allah lain. Mereka pun melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius pun marah dan sedih karena Daniel akan dihukum. Daniel pun dibawa ke gua singa dan akan dimasukkan ke dalam gua singa. Sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa,
Raja Darius berkata kepada Daniel, "Semoga Tuhan Allahmu menjagamu di dalam sana." Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Sesudah Daniel dimasukkan, Daniel berdoa. Tiba-tiba gua yang gelap menjadi terang karena ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menerangi gua itu dan menutup semua mulut-mulut singa itu. Ketika Raja Darius datang ke goa, ia melihat bahwa Daniel masih selamat dan tidak ada luka sekalipun di badannya. Raja Darius pun mengeluarkan Daniel dari goa dan menyuruh penjaganya untuk menangkap para pejabat tinggi yang telah menghasut ia untuk memasukkan Daniel ke dalam goa singa. Ketika semua pejabat tinggi telah ditangkap dan dimasukkan, Raja Darius menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah Tuhan Allahnya Daniel. Daniel pun dijadikan pejabat paling tinggi dalam kerajaan. Nah, dari kisah ini yang saya suka adalah kesetiaan dan ketaatan Daniel kepada Allah yang membuat ia mempunyai iman yang besar. Dan untuk kita semua, mari kita mempunyai iman yang besar terhadap Allah dengan cara membangun jam doa yang teratur. Terima kasih atas perhatiannya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Kita bercerita. Kalau hutangku itu pasti akan aku lunaskan. Saat hamba itu bersujud dan memohon ampun kepada sang raja, maka tergeraklah hati sang raja itu oleh belas kasihan. Pada waktu aku bangun waktu pagi itu untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Ketika aku mengamati dia pada pagi itu, Seorang raja dari kerajaan Babel, Raja Darius mengangkat 3 pejabat-pejabat tinggi untuk mengawasi kerajaannya. Salah satunya adalah Daniel. Daniel adalah kepada sang raja seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena hamba itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu pun memerintahkan agar hamba. Lalu terjadilah badai. Awak kapal menjadi takut dan berteriak kepada Allah dan membuang segala muatan ke laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus tertidur dengan nyenyak. Dulu untuk peserta, ya. Iya, ini dari jiwa raga mempersiapkan tes, Bapak Ibu pendamping, pelatih, orang tua yang selama ini sudah bersama anak-anak untuk membimbing, mendampingi mereka, mempersiapkan cerita-cerita mereka. Terima kasih kepada panitia dan secara khusus untuk seksi lomba. Dua teman saya kira sudah cukup memberi apresiasi. Tapi bahwa ada juga catatan-catatan kritis. Yang pertama, ini berapa kali dibuat lomba? Baru 1 kali. Kalau baru 1 kali, baiklah. Ya, mudah-mudahan ini 1 kali 9 lingkungan, lalu 2 kali bisa kali 2. Ya, jadi akan lebih banyak lagi. Dan teman-teman yang sudah ikut lalu bisa belajar. Catatannya adalah umumnya ya kurang
yang cukup menguasai, ya pasti juara. Karena kalau kita menguasai bahan, maka akan mudah. Tadi memberi break, ada jeda, lalu itulah kembali mengingat kalau mungkin saja lupa. Catatan yang kedua, saya kira juga untuk kita orang tua, ya. Biasakan anak-anak ini cerita, dengarkan mereka cerita. Bagaimana kamu tadi di sekolah? Mereka akan bercerita. Nah, kita sudah sibuk dengan HP kita punya, update status, anak mau cerita, masih. Ini anak mati. Ekspresi mau mengungkapkan dirinya, Anda yang membunuh karakter anak. Ini catatan penting. Atau lagi kalau misalnya makan malam, walau halam kalau Anda masih ada kebiasaan di rumah itu makan malam. Tapi yang mungkin di kota ini makanya mawar semua, makan warung atau malu makan di luar. Makan di rumah kesempatan. Nah, coba bercerita. Tadi di sekolah begini, cerita. Ini pendidikan keluarga saya kira. Lalu makan itu akan menjadi enak. Tidak usah harus beli ayam. Meskipun sayur bayam, ya rasanya akan huruf-B-nya hilang. Karena anak cerita dan kita menjadi kenyang tidak terasa. Ya, ini saya kira hal-hal yang kateketis ya bagi keluarga-keluarga kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak ada yang kemudian tadi juga secara naratif, ya dia tahu setting. Dalam cerita ini di kitab suci itu ada settingnya. Ya, masing-masing penulis kitab suci ada kadang menyebut jam 4 sore, hari mulai gelap dan sebagainya. Ya, toh? Ada juga setting waktu itu. Ini ada setting tempat, tadi menyebut 2. Lalu tadi ya bukan satu penilaian saya, tapi juga karena ada 3 juri. Dia tahu setting, itu ya, ekspresi, intonasi, sampai dengan 18 kurang lebih ya, bertempat di aula Yonatan Fatem telah dilaksanakan lomba bertutur kitab suci antar lingkungan untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dan diikuti oleh 9 lingkungan. Atas nama dan bersama dengan teman-teman juri, Pak Adi Bintoro dan Pastor Daniel yang Manutu OSA, ya, saya sekali lagi mengucapkan profisiat selamat untuk teman-teman ini yang nanti tentu akan bertaruh ya di pertandingan-pertandingan apakah tingkat lingkungan lagi atau tingkat paroki atau tingkat TPW atau bahkan bisa jadi tingkat